Baik, Ibu. Selanjutnya saya coba akan menjelaskan terkait dengan hasil jawaban soal nomor 3. Ini studi kasus mengenai merger Bank Mandiri di tahun 1998. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Bank Mandiri ini didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 1998, yang merupakan sebagai bagian dari program rekonstruksi perbankan nasional pasca krisis ekonomi di tahun 97-98. Pemerintah melalui BPPN pada waktu itu, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, menggabungkan 4 bank pemerintah yang mengalami kesulitan keuangan menjadi satu entitas baru. Apa saja bank tersebut? Ada 4 bank. Yang pertama Bank Bumi Daya, yang dimana kondisi saat itu tidak sehat, kredit macet tinggi. Kemudian Bank Dagang Negara, sama dengan kondisi dengan Bank Bumi Daya. Bank Ekspor Impor Indonesia tidak sehat, Bank Pembangunan Indonesia dan tidak sehat dan terlibat kasus korupsi yang sangat besar pada waktu itu. Bentuk penggabungan dari ini adalah merger statutory, itu keempat bank dilebur menjadi satu entitas yang itu Bank Mandiri, dan seluruh bank asalnya dibubarkan. Metode pencatatan digunakan dengan metode akuisisi sesuai standar akuntansi yang berlaku. Nah, bagaimana perlakuan akuntansi atas biaya akuisisi dan penerbitan surat berharga? Mungkin kita coba ke bagian yang pertama terkait dengan biaya terkait akuisisi. Nah, dalam proses penggabungan Bank Mandiri ini, timbul berbagai biaya langsung akuisisi, antara lain adanya biaya jasa konsultan dan penasihat keuangan, di mana dalam proses merger Bank Mandiri ini, pemerintah dan BPPN pada waktu itu membutuhkan tenaga ahli eksternal yang berpengalaman di bidang keuangan dan perbankan. Untuk apa? Untuk memberikan penilaian independen atas nilai wajar keempat bank yang akan digunakan. Mohon maaf, yang akan digabungkan. Kemudian ada biaya due diligence. Sebelumnya, sebelum penggabungan dilaksanakan, diperlukan proses pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi keuangan, hukum, dan operasional keempat bank yang akan dilebur. Auditor independen ditugaskan untuk menelusuri seluruh aset dan liabilitas masing-masing bank secara mendalam, termasuk mengidentifikasi kredit bermasalah, aset bermasalah yang perlu dihapus buku, serta kewajiban tersembunyi yang masih belum tercatat. Kemudian ada juga biaya jasa hukum dan notaris, yang dimana penggabungan 4 bank pemerintah ini menjadi satu entitas baru memerlukan proses hukum yang sangat-sangat kompleks, mencakup penyusunan akta pendirian Bank Mandiri, perjanjian pengalihan aset dan liabilitas dari keempat bank kepada Bank Mandiri, serta pengurusan perizinan dari Bank Indonesia dan instansi pemerintah terkait. Kemudian ada biaya administrasi dan konstruksi. Pada proses penggabungan ini akan melibatkan kegiatan operasional dan administratif yang sangat besar, seperti biaya migrasi dan konversi sistem teknologi informasi, yang atau biasa kita singkat core banking system, dari keempat sistem menjadi satu platform terpadu. Biaya penyatuan sumber daya manusia, termasuk harmonisasi struktur gaji dan pensiun karyawan, biaya penutupan dan penyesuaian kantor cabang yang tumpang tindih, serta biaya sosialisasi dan komunikasi kepada nasabah, mitra, dan pemangku kepentingan mengenai perubahan yang terjadi akibat merger. Meskipun keempat biaya di atas memiliki peran penting dalam memperlancar proses merger berdasarkan PSAK 22 tentang kombinasi bisnis, seluruhnya harus dibebankan langsung ke laporan laba rugi pada periode terjadinya, atau expense as incurred, dan tidak boleh dikapitalisasi sebagai bagian dari harga perolehan investasi maupun goodwill, karena biaya-biaya tersebut bukan merupakan bagian dari nilai yang secara langsung dialihkan kepada pihak yang diakuisisi. Kemudian ada juga, kita beralih ke biaya berikutnya, itu biaya surat berharga. Nah, dalam proses rekapitulasi Bank Mandiri ini, pemerintah menerbitkan obligasi rekapitalisasi pemerintah berupa surat berharga yang untuk menyuntikkan modal. Biaya yang timbul atas penerbitan surat berharga ini meliputi biaya underwriter, biaya pencatatan efek, dan biaya cetak
prospektus pelakuan akuntansi adalah biaya penerbitan surat berharga tidak dibebankan ke laba rugi, melainkan dikurangkan langsung dari hasil penerbitan. Lalu kita masuk ke perhitungan dan penyajian goodwill. Goodwill dalam merger Bank Mandiri dihitung dengan formula goodwill itu di imbalan yang dialihkan dikurang nilai wajar asetnya itu yang diperoleh. Karena kondisi keempat bank yang di merger sangat buruk, tadi seperti yang sudah disampaikan kondisi pada saat dilakukan penggabungan, kemungkinan besar timbul negatif goodwill yang kondisinya di mana nilai wajar asetnya itu melebihi imbalan yang dibayarkan. Dalam PSAK 22, negatif goodwill langsung diakui sebagai keuntungan sebagai laporan laba rugi. Nah, siapa saja sih yang pihak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam penggabungan atau merger Bank Mandiri ini? Saya coba mendefinisikan ada 4 pihak yang mempunyai pengaruh signifikan dalam merger Bank Mandiri. Yang pertama adanya pemerintah negara Republik Indonesia sendiri. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pihak yang paling dominan dalam proses pendirian dan pengelolaan Bank Mandiri. Sebagai pemegang saham mayoritas sejak Bank Mandiri didirikan, pemerintah memiliki kendali penuh atas seluruh keputusan strategis perusahaan, mulai dari pengangkatan, maaf, mulai dari pengangkatan direksi dan komisaris, penetapan kebijakan bisnis jangka panjang hingga persetujuan atas rencana ekspansi dan rekonstruksi. Kemudian ini dilakukan berdasarkan dasar hukum PP nomor 75 tahun 1998 tentang penyertaan modal negara untuk pendirian Bank Mandiri. Selanjutnya adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia pada saat terjadinya merger Bank Mandiri ini berperan sebagai otoritas tunggal pengawas perbankan nasional sebelum fungsi pengawasan dialihkan ke OJK pada tahun 2014. Dalam konteks penggabungan Bank Mandiri, Bank Indonesia memiliki pengaruh signifikan karena seluruh proses merger tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dan pengawasan dari BI. BI berwenang memberikan izin operasional kepada Bank Mandiri sebagai entitas baru, menetapkan persyaratan rasio kecukupan modal minimum atau capital adequacy ratio yang harus dipenuhi pasca merger, serta memantau jalannya proses pengalihan aset dan liabilitas dari keempat bank kepada Bank Mandiri. Ini dasar hukumnya melalui Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 92 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Selanjutnya siapa yang berperan? Selanjutnya adalah BPPN. BPPN ini adalah Badan Penyiaran Perbankan Nasional. BPPN menjadi tangan panjang pemerintah yang secara langsung mengelola proses penyiaran dan penggabungan keempat bank yang bermasalah. BPPN ini tugasnya mengidentifikasi dan memilih aset-aset bermasalah dari keempat bank, memisahkan aset yang masih layak dialihkan ke Bank Mandiri dari aset yang harus dihapus atau diselesaikan, serta mengawasi pelaksanaan rekapitalisasi melalui penerbitan obligasi rekapitalisasi pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 98. Kemudian pihak yang berpengaruh juga datang dari luar negeri, luar pemerintah Indonesia, yaitu dari Bank Dunia atau IMF sebagai dana moneter internasional. Bank Dunia dan IMF memberikan pengaruh signifikan yang bersifat eksternal, namun sangat menentukan arah kebijakan rekonstruksi perbankan Indonesia pada masa krisis. Ketika Indonesia mengalami krisis, pemerintah Indonesia terpaksa meminta bantuan keuangan darurat kepada IMF. IMF mengharuskan Indonesia menandatangani Letter of Intent yang memuat serangkaian program reformasi ekonomi. Salah satunya adalah rekonstrukturisasi penyeluruh sektor perbankan nasional, termasuk penggabungan bank-bank pemerintah yang tidak sehat. Nah, metode apa sih yang tepat untuk melakukan pencatatan ekuitas atau metode biaya? Pada saat penggabungan Bank Mandiri ini, Bank Mandiri mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas dengan alasan beberapa sebagai berikut. Ada 4 aspek di sini yang coba kami detailkan. Yang pertama, tingkat kepemilikan. Pemerintah memiliki lebih dari 50% saham Bank Mandiri atau memiliki kepemilikan mayoritas penuh. Kemudian dari aspek pengendalian, Bank Mandiri memiliki kendali penuh atas entitas-entitas yang digabungkan.
Kemudian standar yang berlaku adalah PSKK 15 mensyaratkan metode ekuitas untuk kepemilikan 20-50% dan konsolidasi untuk kepemilikan lebih dari 50%. Kewajiban konsolidasi, aspek ini penjelasannya adalah karena kepemilikan 100%, Bank Mandiri wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi. Namun dalam prakteknya karena merger bersifat peleburan penuh, tidak ada lagi entitas terpisah yang perlu dicatat dengan metode ekuitas. Seluruh aset dan liabilitas langsung masuk ke dalam neraca Bank Mandiri sebagai entitas tunggal dan kewajiban menyusun laporan konsolidasi tetap berlaku. Nah, demikian penjelasan singkat jawaban atas pertanyaan UTS mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Eh, Besar harapan saya memohon kepada Ibu untuk dapat memberikan bimbingan arahan atas jawaban di sini. Mohon perkenan Ibu apabila memang ada yang harus kami perbaiki atau ada yang harus kami pelajari lebih dalam, eh, mohon bimbingannya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.